Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal bukan untuk dipahami, melainkan untuk diimani. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam renungan Misi SVD Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat-sehat, damai, penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu kita bicara tentang Allah Tritunggal, kita cenderung memikirkan sebagai suatu misteri. Misteri besar yang sulit dipahami. Bagaimana memahami? Mereka tiga dan Dia satu, Allah dalam tiga pribadi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, melalui liturgi hari ini kita diundang memusatkan perhatian kita pada kasih yang diungkapkan melalui misteri Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesungguhnya satu, karena Allah adalah kasih. Bapa memberikan seluruhnya pada anak. Anak menerima semua dari Bapa. Dan Roh Kudus itu buah kasih antara Bapa dan Putra. Nah, bacaan-bacaan hari ini memang tidak bicara tentang Tritunggal selain kasih. Hanya dalam bacaan kedua yang berbicara sedikit tentang Tritunggal, berkat dalam Allah Tritunggal. Setiap pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus penuh dengan kasih bagi seluruh ciptaan dan khususnya bagi kita manusia. Kitab Keluaran menunjukkan kepada kita, meski bangsa Israel berdosa besar, tidak setia menyembah berhala, yakni allah-allah kafir. Ketika Musa menyepi, lama tidak kembali, bangsa Israel minta kepada Harun supaya dibuatkan Allah yang bisa dilihat, supaya mereka dapat menyembahnya. Kelihatan Harun berusaha. Ketika turun dari Sinai, Musa melihat terjadi huru-hara, kacau. Mereka telah melanggar perjanjian. Mereka menyembah berhala, membuat lembu. Ini ingkar janji setia. Ini dosa berat. Meski demikian Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, melalui perantaraan Musa, Tuhan masih mau mengampuni. Akhirnya kembali perjanjian diperbaharui. Musa minta kepada Tuhan supaya menunjukkan wajahnya. Tuhan lewat di depan Musa dan berseru, Yahweh Tuhan, Allah yang lemah lembut, penuh belas kasih, lambat akan amarah, penuh kasih dan setia. Sementara Injil hari ini melengkapi pewahyuan ini, Yohanes memberikan jaminan, kepastian
Tuhan begitu mencintai dunia ini sampai menyerahkan putra tunggalnya, sehingga semua orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh hidup kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sesungguhnya dunia ini jahat. Manusia penuh dengan dosa. Seharusnya Tuhan datang menghakimi dan menghancurkan yang jahat. Tetapi Dia tidak lakukan. Meski demikian, Dia tetap mengasihi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberikan putra tunggalnya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan melalui Dia dunia diselamatkan. Kemudian Yesus tegaskan, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupku demi keselamatan banyak orang." Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Bukankah Tuhan menciptakan manusia untuk dicintai? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di atas kayu salib Tuhan memberikan putranya. Di kayu salib Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar. Oleh kayu salib kita memperoleh kehidupan kekal. Amin. Amin, amin, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, Injil menegaskan mereka yang percaya kepadanya terhindar dari hukuman. Sementara mereka yang tidak mau percaya sudah berada dalam hukuman. Nah, kita lihat dalam bacaan kedua. Paulus menasihati kita, hiduplah dalam sukacita, carilah kesempurnaan, saling meneguhkanlah kalian satu sama lain. Hiduplah dalam damai, dan Allah kasih akan ada bersamamu. Iya, kasih Tuhan Yesus nampak dalam karunia damai. Karena itu komunitas Kristiani hendaknya menjadi tempat menghadirkan kasih Allah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita diundang untuk menjadi tanda kehadiran kasih dan damai. Paulus menutup suratnya dengan 3 berkat, dengan menyebut 3 pribadi Allah Tritunggal. Semoga rahmat Tuhan Yesus, kasih Allah, dan persekutuan Allah Roh Kudus bersama Anda sekalian. Allah Bapa sumber kasih dan mewujudkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus untuk menyatukan kita dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita penuh sukacita karena kita menerima dari Dia kekuatan kasih yang membuat kita mampu menghadapi, melewati segala kesulitan, cobaan, tantangan. Dan kita berkembang dalam relasi kita dengan Yesus dan kasih yang datang dari Allah. Mari kita sambut dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh kegembiraan pewahyuan ini. Dan mari kita berusaha untuk selalu hidup lebih baik. Itulah sesungguhnya
iman. Dan itulah buah iman. Semoga kita senantiasa hidup dalam iman, penuh kasih sejahtera dari Allah, dan kita percaya Allah Tritunggal yang hidup dalam diri kita akan senantiasa menuntun kita. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.